Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah fungsi variabel kompleks. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Nadrah Afiatina Sution. Nah, kami di sini mau ajak teman-teman untuk belajar materi akar bilangan kompleks dan sifatnya. Untuk lebih lanjut, mari teman-teman simak video kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 terdiri dari rekan saya, Gebi Hafiza Lubis, boleh say hi. Hai, Kemudian rekan saya, Joshua Erson Ritonga, boleh say hi. Hai, Kemudian rekan saya, Riana N. Pakpahan, boleh say hi. hai. Nah, sekarang kita akan lihat topik pembahasan kita pada materi ini. Ini dia ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, bentuk kutub polar bilangan kompleks. Yang kedua, operasi aljabar bentuk kutub. Yang ketiga, teorema de Moivre. Dan yang keempat, akar bilangan kompleks. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bilangan kompleks seperti yang biasa kita temui bahwa bentuknya Z sama dengan X ditambah YI itu sama dengan X, Y. Nah, teman-teman tahu bilangan kompleks Z juga bisa dinyatakan dalam bentuk koordinat kutub atau polar, yaitu Z sama dengan R, theta. Mari kita lihat grafik berikut. Bisa kita lihat bahwa di grafik tersebut berbentuk segitiga siku-siku. Kita andaikan Z yang tadi bentuknya X tambah YI merupakan suatu titik X, Y pada bilangan kompleks, maka dapat kita ketahui dari grafik di atas, X untuk mencarinya adalah R cos theta. Kemudian Y sama dengan R sin theta. Sesuai dengan mencari cos di sini X. Sampingnya adalah tetanya, kemudian miringnya adalah R-nya. Begitu juga dengan Y. Jadi, R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan mutlak X ditambah YI merupakan modulus dari Z sama dengan X tambah YI. Jadi dia ditulis mod Z. Dan si theta ini dinamakan argumen dari Z. Sehingga dia ditulis ARG Z yang sama dengan ARC tan Y per X. Di mana ia menyatakan suatu sudut antara garis OP dan sumbu X positif. Jadi hal ini mengakibatkan si Z sama dengan X tambah YI tadi sama dengan X-nya kan R cos theta, maka R cos theta ditambah YI, Y-nya R sin theta, jadinya I R sin theta. Atau bisa kita tuliskan dengan R dikalikan ke cos theta ditambah I sin theta. Nah, jadi inilah yang dinamakan bentuk kutub dari bilangan kompleks. Dan si R dan theta dinamakan koordinat kutub atau dapat kita tulis dalam bentuk X ditambah YI sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta atau sama dengan R cis theta. Cis itu berarti singkatan dari cos I sin theta. Baik, kita masuk ke contoh soal. Di sini dipaparkan bahwa nyatakanlah bilangan kompleks Z sama dengan 1 ditambah I dalam bentuk polar. Maka penyelesaiannya, kita tulis dulu soalnya yang diketahui Z tambah I. Kemudian kita ingat cara mencari R tadi bagaimana? Cara mencari R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tadi kan di sini kita lihat X-nya 1,
Y-nya pun 1. Maka akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Maka R sama dengan akar 2. Tan theta, tadi diketahui cara mencarinya adalah arcus dari Y per X. Y1, X1, maka tan tetanya 1, sehingga arcus dari 1 adalah 45 derajat, atau sama dengan 1/4 pi. Ini merupakan argumen dari Z. Jadi, kita susunlah dia seperti yang di atas tadi kan, R dalam kurung atau dikali cos theta ditambah I sin theta. Maka kita masukkan dia Z sama dengan R-nya berapa? Akar 2. Buka kurung, cos theta-nya berapa? 1/4 pi. Kemudian sin theta-nya berapa? 1/4 pi. Jadi Z sama dengan akar 2 dikali cos 1/4 pi ditambah I sin 1/4 pi. Baik, semoga teman-teman bisa mengerti ya, karena ini merupakan dasar dari ketiga materi yang lainnya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua, operasi aljabar bentuk kutub yang akan disampaikan oleh rekan saya, Gebi. Kepada rekan saya, Gebi, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang operasi aljabar bentuk kutub. Nah, kita misalkan Z1 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Dan Z2 sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Jadi, di sini itu R1 dan R2-nya itu merupakan modulus, sedangkan untuk theta-nya itu merupakan argumennya. Jadi untuk yang operasi penjumlahan bisa kita lihat, yaitu Z1 ditambah Z2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 ditambah R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi R1 cos theta 1 ditambah R2 cos theta 2 ditambah I R1 sin theta 1 ditambah R2 sin theta 2. Nah, untuk yang operasi pengurangan itu bisa kita lihat yaitu sama dengan Z1 dikurang Z2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikurang R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi R1 cos theta 1 dikurang R2 cos theta 2 ditambah I R sin theta 1 dikurang R2 sin theta 2. Untuk yang operasi perkalian bisa kita lihat yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, kita sederhanakan menjadi sama dengan R1 R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2, yaitu sama dengan R1 R2 cis theta 1 ditambah theta 2. Untuk operasi yang terakhir yaitu ada operasi pembagian. Bisa kita lihat Z1 per Z2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 per R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, itu sama dengan R1 per R2 cos theta 1 kurang theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurang theta 2. Yaitu bisa kita sederhanakan lagi menjadi R1 per R2 cis theta 1 dikurang theta 2. Nah, di sini ada contoh soal untuk operasi aljabar bentuk kutub. Kita misalkan Z1 sama dengan 4 cos 30 derajat ditambah I sin 30 derajat. Untuk Z2-nya yaitu 2 cos 75 derajat ditambah I sin 75 derajat. Di sini diminta yang pertama itu Z1 dikali Z2, yang kedua itu Z1 dibagi Z2. Nah, yang pertama dulu kita selesaikan yaitu untuk operasi perkalian. Di sini ada Z1 dikali Z2. Nah, untuk operasi aljabar bentuk kutub yang perkalian di sini, kita kalikan modulusnya, lalu argumennya dijumlahkan.
Sedangkan kalau untuk yang operasi pembagian, modulusnya dibagi, lalu argumennya dikurangkan. Di sini untuk soal yang pertama, Z1 dikali Z2 kita selesaikan, yaitu kita tahu tadi bahwa rumusnya ya untuk perkalian yaitu R1 R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Di sini langsung saja kita masukkan nilainya menjadi 4. R1 tadi kan kita ketahui 4, R2-nya 2. Langsung saja kita kalikan 4 dikali 2 cos 30 derajat ditambah 75 derajat, karena kita tahu tadi kan tetanya 30 derajat dan theta 2-nya 75 derajat. Jadi langsung saja kita masukkan. Nah, jadi cos 30 derajat ditambah 75 derajat ditambah I sin 30 derajat ditambah 75 derajat. Yaitu hasilnya 8 cos 105 derajat ditambah I sin 105 derajat. Di sini bisa kita tulis menjadi 8 sudut 105 derajat. Nah, untuk persoalan yang nomor 2, kan diminta Z1 per Z2. Maka bisa kita selesaikan dengan rumus yang tadi, yaitu Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 cos theta 1 dikurang theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurang theta 2. Langsung saja kita masukkan nilainya seperti pada operasi perkalian tadi, yaitu 4 per 2 cos 30 derajat dikurang 75 derajat ditambah I sin 30 derajat dikurang 35 derajat. Yaitu hasilnya menjadi 2 cos min 45 derajat ditambah I sin min 45 derajat. Kita bisa ingat kembali hukum trigonometri, yaitu cos min beta sama dengan cos beta, sedangkan sin min beta sama dengan min sin beta. Maka hasilnya bisa kita tulis yaitu 2 cos 45 derajat dikurang I sin 45 derajat. Untuk lebih sederhananya bisa kita tulis yaitu 2 sudut 45 derajat. Oke, sekian dari saya. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wah, teman-teman sangat luar biasa dan keren banget ya penyampaian materi yang disampaikan oleh rekan saya, Gaby. Mungkin teman-teman semakin terbuka pikirannya dan semakin paham karena kita akan masuk ke materi selanjutnya. Yap, kita akan masuk pada pembahasan ketiga, yaitu pangkat bilangan kompleks yang akan disampaikan oleh rekan saya, Riana. Kepada rekan saya, Riana, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi teorema de Moivre. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi teorema de Moivre-nya, teman-teman pasti masih bingung kan, sebenarnya dari mana sih hasil dari Z1 dikali Z2 pada pembahasan sebelumnya itu hasilnya adalah R1 R2 cis theta 1 ditambah theta 2. Nah, jadi di sini kita akan membahas lebih lanjut sebenarnya dari mana munculnya hasil akhir dari perkalian bentuk kutub aljabar bilangan kompleks. Nah, jadi di sini kan tadi kita ketahui bahwa Z1 itu adalah R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali Z2-nya yaitu R2 cos theta 2 dikali I sin theta 2. Nah, terlebih dahulu kita pisahkan dulu modulusnya yaitu R1 R2. Kemudian kita tinggal mengalihkan yang bagian cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikalikan dengan cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, dari sini kita tuliskan kembali R1, R2, kemudian cos theta 1 dikali cos theta 2 itu hasilnya kan cos theta 1 dikali cos theta 2. Kemudian cos theta 1 dikalikan dengan I sin theta 2 hasilnya adalah I cos theta 1 dikali sin theta 2. Kemudian kita jumlahkan dengan I sin theta 1 dikali cos theta 2, kita tuliskan I sin theta 1 cos theta 2. Kemudian yang terakhir adalah I sin theta 1 dikali I sin theta 2. Nah, I dikali I kan menjadi I kuadrat. I kuadrat itu hasilnya adalah minus 1, maka dapat kita tuliskan di sini minus sin theta 1 dikali sin theta 2. Nah, kemudian kita dekatkan mana yang bagian real dan mana yang bagian imajiner.
Nah, di sini kita tulis kembali dulu, yaitu bagian modulusnya, yaitu R1, R2. Kemudian kita tulis bagian real, yaitu cos theta 1, cos theta 2 dikurang sin theta 1, sin theta 2. Ditambahkan dengan bagian imajinar, yaitu I dikali cos theta 1, sin theta 2 ditambah sin theta 1, cos theta 2. Nah, pada waktu kita belajar SMA, ada tuh yang namanya identitas trigonometri. Jadi di identitas trigonometri itu dikatakan bahwa untuk cos theta 1 ditambah theta 2 itu dapat kita tuliskan menjadi cos theta 1 cos theta 2 dikurang sin theta 1 dikali sin theta 2. Nah, maka bagian realnya ini dapat kita sederhanakan menjadi cos theta 1 ditambah theta 2. Kemudian untuk bagian imajinarnya, pada bagian identitas trigonometri juga pernah kita pelajari bahwa sin theta 1 ditambah sin theta 2 itu dapat kita tuliskan menjadi cos theta 1 sin theta 2 ditambah sin theta 1 cos theta 2. Nah, maka dapat kita sederhanakan rumus Z1 dikali Z2 itu adalah R1 R2 dikali cos theta 1 tambah theta 2 ditambah I sin theta 1 tambah theta 2. Nah, untuk cos theta 1 tambah theta 2 itu, kemudian kita jumlahkan dengan I sin theta 1 tambah theta 2, itu dapat kita sebut sebagai cis theta 1 ditambah theta 2. Maka kita dapatlah hasil akhirnya yaitu Z1 dikali Z2 pada bilangan kompleks adalah R1 R2 cis theta 1 ditambah theta 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan operasi aljabar bagian pembagian pada bentuk kutub bilangan kompleks. Nah, sama seperti yang tadi, untuk Z1-nya adalah R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1. Kemudian untuk Z2-nya adalah R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, kemudian modulusnya kita pisah, yaitu R1 per R2. Kemudian yang bagian cos theta 1 ditambah I sin theta 1 per cos theta 2 ditambah I sin theta 2 kita rasionalkan, yaitu kita kalikan dengan sekawannya, yaitu cos theta 2 dikurang I sin theta 2 per cos theta 2 dikurang I sin theta 2. Kita tulis kembali R1 per R2, kemudian kita tuliskan yang bagian pembilang, yaitu cos theta 1 dikali dengan cos theta 2, hasilnya adalah cos theta 1 cos theta 2. Kemudian kita kalikan cos theta 1 dengan minus I sin theta 2, maka didapat minus cos theta 1 sin theta 2. Kemudian kita kalikan I sin theta 1 dikali cos theta 2, diperoleh I sin theta 1 cos theta 2. Kemudian yang terakhir yaitu I sin theta 1 dikali minus I sin theta 2. Nah, I dikali I kan I kuadrat. Kemudian I kuadrat itu hasilnya adalah minus 1. Minus dikali minus 1 adalah positif. Maka di sini kita tuliskan menjadi ditambah sin theta 1 dikali sin theta 2. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya, seperti yang kita ketahui, jika cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikalikan dengan sekawannya, maka diperoleh adalah cos kuadrat theta 2 ditambah sin kuadrat theta 2. Di mana kita ketahui bahwa cos kuadrat theta 2 ditambah sin kuadrat theta 2 itu adalah sama dengan 1. Nah, maka kita peroleh di sini bahwa Z1 per Z2 adalah R1 per R2 dikalikan dengan cos theta 1 cos theta 2 ditambah sin theta 1 sin theta 2. Nah, pada identitas trigonometri, kita sudah mempelajarinya ketika kita duduk di bangku SMA, bahwa cos theta 1 dikurang theta 2 itu dapat kita tuliskan menjadi bentuk cos theta 1 cos theta 2 ditambah sin theta 1 sin theta 2. Kemudian sin theta 1 dikurang theta 2 itu dapat kita tuliskan menjadi sin theta 1 cos theta 2 dikurang cos theta 1 sin theta 2. Nah, dari situlah munculnya hasil pembagian dari bentuk kutub bilangan kompleks Z1 per Z2 itu sama dengan R1 per R2 dikali cis theta 1 dikurang theta 2. Nah, dikarenakan teman-teman sudah memahami semuanya bentuk dan jalannya munculnya semua hasil akhir untuk operasi bentuk kutub dari bilangan kompleks, maka kita masuk ke bagian pembahasan kita yaitu pangkat bilangan kompleks atau yang sering kita sebut dengan teorema de Moivre. Nah, di sini terlebih dahulu kita misalkan Z1 dan juga Z2. Nah, jadi Z1-nya ini kita misalkan X1 ditambah IY1. Atau dalam bentuk polarnya dapat kita tuliskan menjadi R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 atau dapat kita tuliskan menjadi R1 cis theta 1. Kemudian Z2-nya juga dapat kita tuliskan menjadi R2 cos theta 1. Maaf ya, sebelumnya ini cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, seperti halnya yang tadi, jika kita kalikan theta 1
Z1 dengan Z2 atau bilangan kompleks yang pertama dengan kompleks yang kedua, maka kita peroleh hasilnya adalah R1 R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, bagaimana jika misalnya kita mengalihkan bilangan kompleksnya yang lebih dari 2, misalnya Z1, Z2 dikali hingga Zn. Maka dapat kita tuliskan menjadi modulusnya dulu kita kalikan, kemudian cos semua sudutnya kita jumlahkan hingga theta n, begitu juga dengan I sin theta 1 ditambah theta 2 ditambah hingga theta n. Nah, kemudian ketika kita mengalihkan Z1, Z2 hingga Zn ini, kita misalkan bahwa nilai Z1, Z2 hingga Zn-nya adalah Z, yang artinya nilainya adalah sama, yaitu Z. Maka dapat kita tuliskan Z dikali Z dikali Z dikali Z hingga N kali. Berarti dapat kita sederhanakan menjadi bentuk Z pangkat N. Nah, sama juga dengan R-nya. Kita kalikan sebanyak R. Kita kalikan sebanyak R N kali, yaitu R dikali R dikali R hingga N kali, maka dapat kita tuliskan menjadi R pangkat N. Kemudian untuk tetanya, dikarenakan untuk tetanya adalah kita jumlahkan semuanya hingga theta N, maka dapat kita tuliskan cos N dikali theta. Begitu juga dengan sin N theta. Nah, di sini kan dapat kita bilang bahwa N-nya itu hanya untuk bilangan asli atau yang bernilai positif. Nah, namun bagaimana jika pertanyaannya, bagaimana jika bentuknya Z pangkat minus N? Nah, untuk Z pangkat minus N, itu kan dapat kita tuliskan menjadi 1 per Z pangkat N. Atau dapat kita tuliskan 1 per Z dipangkatkan dengan N. Atau dapat kita sederhanakan menjadi Z pangkat minus 1 dipangkatkan dengan N. Atau bisa juga kita balikkan menjadi Z pangkat N dipangkatkan dengan minus 1. Karena hasilnya tetap Z pangkat minus N. Nah, maka rumus pangkat untuk N-nya yang negatif, maka kita peroleh Z pangkat minus N sama dengan R-nya kita pangkatkan dengan minus N, sehingga kita peroleh R pangkat minus N. Kemudian tetanya kita kalikan dengan minus N. Begitu juga dengan sisinnya. Berarti kita peroleh nanti rumusnya untuk si Z pangkat minus N adalah R pangkat minus N dikalikan dengan cos minus N theta ditambah I sin N theta. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa pangkat bilangan kompleks itu tidak hanya berlaku untuk bilangan asli saja, namun berlaku juga untuk bilangan negatif, ya kan? Berarti dapat disimpulkan N itu pangkatnya itu bisa bernilai bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal. Nah, di sini dikatakan hitunglah minus 1 ditambah I dipangkatkan 7. Nah, jadi di sini kan Z-nya minus 1 ditambah I. Nah, terlebih dahulu kita harus mencari nilai modulus dari si Z. Nah, modulusnya itu kan minus 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 2. Kemudian selanjutnya, kita akan mencari nilai tan dari si tetanya atau argumennya. Nah, tan itu kan Y per X. Di sini kita peroleh bahwa Y adalah 1, kemudian X-nya minus 1. Sehingga kita peroleh bahwa nilai tan tetanya adalah minus 1. Nah, dapat kita lihat bahwa si Z sama dengan minus 1 ditambah I ini dapat kita tuliskan menjadi 1,1. Minus 1,1. Nah, minus 1,1 itu dapat kita letakkan pada diagram argan, yaitu terletak pada kuadran 2. Maka kita peroleh bahwa nilai argan Z-nya adalah, argumen Z-nya adalah 3/4 pi. Sehingga kita peroleh untuk minus 1 ditambah I itu sama dengan R, yaitu akar 2, dikalikan dengan cos 3 pi per 4 ditambah I sin 3 pi per 4. Kemudian kita cari, sebenarnya pertanyaannya kan minus 1 ditambah I dipangkatkan 7. Kita masukkan ke yang tadi, maka diperoleh minus 2 dipangkatkan N, yaitu N-nya adalah 7. Kemudian untuk cos-nya juga kita kalikan dengan N, yaitu 7. Begitu juga dengan sin-nya. Maka kita peroleh nilainya adalah minus 8 dikurang 8I. Nah, selanjutnya kita akan mencari jika pangkatnya negatif. Sama seperti yang tadi, tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu terlebih dahulu kita harus mencari nilai dari argumen Z-nya, yaitu akar 3 pangkat 2 ditambah minus 1 pangkat 2, yaitu 4, akar 4, yaitu 2. Kemudian tan-nya dapat kita peroleh melalui Y per Z, Y per X, yaitu minus 1 per akar 3.
Nah, minus 1,3 akar 3 ini kan berada di kuadran 2. Maka dapat kita peroleh bahwa nilai tetanya adalah minus 1/6 V. Oh, maaf sebelumnya ini berada di kuadran 4. Nah, jadi untuk si akar 3 dikurang I, dapat kita tuliskan bahwa hasilnya adalah 2 dikali cos 1/6 V ditambah I sin 1/6 V. Nah, untuk pertanyaan sebenarnya, kita cari untuk pangkat minus 6. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2 pangkat minus 6 dikali cos V ditambah I sin V. Sehingga diperoleh bahwa 2 pangkat 6 itu kan minus 1/64. Baik, mungkin sekian pembahasan kita mengenai pangkat bilangan kompleks. Untuk selanjutnya, kita akan membahas akar bilangan kompleks yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Wah, baik. Makasih ya, Riana. Nah, teman-teman, udah ngerti dong ya, nggak susah kan materinya? Nah, kita mau masuk ke akar bilangan kompleks. Nah, ini adalah materi kita terakhir. Teman-teman jangan lupa simak ya. Baik, kepada rekan saya Joshua, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan akar bilangan kompleks. Nah, pada di slide ini teman-teman bisa lihat, misalkan ada akar N dari suatu bilangan kompleks Z adalah W. Nah, jadi kita bisa menuliskannya seperti W sama dengan Z pangkat 1/N, yang dimana Z pangkat 1/N itu bisa kita buat sama dengan akar N, akar Z, akar pangkat N untuk Z, itu. Atau bisa kita buat WN sama dengan Z. Nah, dari hal itu bisa kita buat sebagai rumusnya Z pangkat 1/N sama dengan R cos θ ditambah dengan I sin θ pangkat 1/N. Nah, jadi sama dengan R pangkat 1/N kali cos θ tambah I sin θ pangkat 1/N. Nah, dari rumus yang kita peroleh tersebut, kita bisa buat menggunakan teorema de Moivre. Diperoleh dari teorema tersebut diperoleh bahwasanya rumusnya itu Z pangkat 1/N sama dengan R pangkat 1/N dikali dengan cos θ per N ditambah dengan I sin θ per N. Nah, tadi kan kita dapat rumusnya melalui teorema de Moivre. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umumnya dari rumus pada bagian materi ini. Nah, bentuk umumnya yaitu Z pangkat 1/N ditambah dengan sama dengan R pangkat 1/N dikali dengan cos, gimana cos itu kita ditambah 2 kV per N ditambah dengan I sin θ ditambah dengan 2 kV per N. Nah, di mana K-nya itu 0, 1, 2, sampai seterusnya. Tapi ada batasannya, itu batasannya itu N dikurang 1. Nah, untuk lebih memahami dari rumus itu teman-teman, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kami melampirkan dua contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama. Sini tentukan setiap akar pada bilangan kompleks berikut. Nah, di sini ada min 1 tambah I pangkat 1/3. Penyelesaiannya, pertama-tama kita lihat R-nya. R-nya itu mutlak Z. Mutlak Z itu bisa dibuat akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadratnya itu min 1, Y kuadratnya itu 1. 1 kuadrat. Jadi kita dapat R-nya itu adalah akar 2. Nah, untuk kita carikan θ-nya, yaitu Y per X. Y-nya kita dapat 1, dan X-nya kita dapat min 1. Nah, jadi untuk kan θ-nya itu sama dengan min 1. Nah, jadi kayak sudut yang membentuk tan 1, tan sudut yang membentuk tan min 1 itu adalah 135, yang mana itu merupakan 3/4 pi. Baik, sudah dapat θ-nya, sudah dapat
R-nya. Kita langsung masukkan ke rumusnya, ke bentuk umum yang tadi sudah dilampirkan pada slide sebelumnya. Baik, kita masukkan saja langsung. Pertama kita masukkan soalnya itu si Z-nya yaitu min 1 tambah I pangkat 1/3. Nah, kita masukkan nilai R-nya, yaitu sama dengan akar 2 pangkat 1/3 dikali dengan cos, kita masukkan ke ya teman-teman, 3/4 Pi ditambah dengan 2 K Pi per N-nya berapa teman-teman? N-nya itu adalah 3 aja. Jadi ditambah dengan I sin 3/4 Pi ditambah dengan 2 K Pi per 3. Baik, akar 2 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 1/2. Jadi bisa kita buat jadi 2 pangkat 1/6, teman-teman. Jadi 2 pangkat 1/2 dikali dengan 1/3, jadi 2 pangkat 1/6. Kemudian dikali dengan 3/4 Pi ditambah dengan 2 K Pi per 3 ditambah dengan I sin 3 per Pi tambah dengan 2 K Pi per 3. Nah, tadi kan teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya, bahasanya Kang itu garing 0 sampai N kurang 1, berarti dengan soalnya tadi itu N kita kan 3, berarti K-nya kita cuma sampai 2 saja, teman-teman. Karena nanti kalau kita buat K-nya 3, dia akan berulang kembali ke hasil dari K sama dengan 0. Sudutnya akan berulang hasilnya. Baik, untuk K sama dengan 0, kita tinggal substitusi K-nya itu jadi 0. Jadi dapat hasil akhirnya untuk K sama dengan 0 yaitu 2 pangkat 1/6 cos 3 Pi per 12 ditambah dengan I sin 3 Pi per 12. Nah, teman-teman, kalau misalnya bertanya ini kenapa nggak selesaikan, sampai sini pun sudah betul, teman-teman ya. Jadi kalau mau selesaikan lebih baik lagi. Nah, tapi sampai sini sudah betul. Untuk K sama dengan 1, nah sama seperti dengan K sama dengan 0, kita tinggal substitusi nilai K sama dengan 1 ke bentuk umum pada soal ini, teman-teman ya. Baik, hasilnya itu adalah 2 pangkat 1/6 cos 11 Pi per 12 ditambah dengan I sin 11 Pi per 12. Nah, sama juga dengan halnya untuk K sama dengan 2, tinggal substitusi ke bagian bentuk umum soal ini, teman-teman ya. Jadi kita dapat hasilnya itu 2 pangkat 1/6 cos 19 Pi per 12 tambah dengan I sin 19 Pi per 12. Baik, itulah akar pada bilangan kompleks untuk soal pertama. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Tentukan semua akar dari 1 kurang dari I akar 3 pangkat 1/2. Penyelesaiannya, nah nilai X-nya itu 1, nilai Y-nya itu min akar 3. Nah, oleh karena itu, kita masukkan R-nya, akar dari 1 pangkat 2 ditambah dengan min akar 3 pangkat 2, maka sekali lagi selesaikan hasilnya sama dengan 2. Untuk kan K-nya, teman-teman bisa lihat sebelumnya itu Y per X, yaitu min akar 3 per 1, itu sama dengan min akar 3. Nah, untuk K-nya itu arkan dari min 3 per 1, itu bisa sama dengan bukan bisa ya, tapi sama dengan 5/3 Pi. Baik, kita langsung masukkan ke bentuk umum sebelumnya, pada slide sebelumnya, langsung 1 dikurang Pi akar 3 pangkat setengah sama dengan, R-nya kita masukkan teman-teman, 2 pangkat setengah. Nah, cos 5/3 itu merupakan K-nya. 5/3 Pi ditambah dengan 2 K Pi per 2. 2 itu karena N-nya teman-teman ya. Nah, ditambah dengan I sin 5 per Pi ditambah dengan K Pi per 2. Nah, hasilnya itu bisa kita sederhanakan lagi. Jadi, akar 2 cos 5/3 Pi ditambah dengan 2 K Pi per 2 ditambah dengan I sin 5/3 Pi ditambah dengan K Pi per 2. Baik, untuk itu kita buat N-nya kayaknya kan N kurang 1 maksimalnya, berarti sehingga N-nya 2, berarti kita
buat K-nya sampai 1 saya teman-teman ya. 0 sama 1. Berarti kita buat untuk K sama dengan 1, kita substitusi nilai K-nya, maka dapat hasilnya itu akar 2 cos 5pi per 6 ditambah dengan I sin 5pi per 6. Lanjut untuk K sama dengan 1. Nah, teman-teman langsung substitusikannya, maka dapat diperoleh akar 2 cos 11 pi per 6 ditambah dengan I sin 11 pi per 6. Nah, mungkin teman-teman sudah memahaminya dan materi ini sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman. Kita udah bahas 4 materi dan semuanya kita pahami secara bertahap. Pasti teman-teman sudah semakin paham ya. Nah, maka akan kita tutup diskusi kita dengan menarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, kita ketahui bahwa bentuk kutub dari suatu bilangan kompleks yaitu Z, X ditambah Y itu sama dengan R cos theta ditambah I R sin theta, bisa menjadi sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta, atau tadi apa, R cis theta. Kemudian kita dapat tarik kesimpulan yang kedua, pada operasi aljabar, bentuk kutub itu menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kesimpulan yang ketiga adalah pangkat dari suatu bilangan kompleks Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta, N sama dengan bilangan bulat. Nah, untuk kesimpulan yang terakhir, seperti yang kita lihat dari materi terakhir tadi, dikatakan bahwa bentuk umum akar dari suatu bilangan kompleks adalah Z pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N. Dengan cos dalam kurung theta ditambah 2K pi per N ditambah I sin theta ditambah 2K pi per pi, di mana K 0, 1,2, dan seterusnya hingga N dikurang 1. Baik teman-teman, sekian dari penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dan materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.